Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Azikri, NIM 210809194. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan filsafat. Latar belakang. Sejarah filsafat merupakan potret pergumulan para ahli fikih dalam mencari kebenaran. Sedangkan filsafat sendiri memiliki pengertian usaha manusia dengan akalnya untuk memperoleh suatu pandangan dunia dan hidup yang memuaskan hati. Sebagai sebuah kajian, filsafat merupakan sesuatu yang menarik sekaligus cukup membuat orang yang mempelajarinya frustasi. Salah satu cara mempelajari filsafat adalah membaca sejarah pemikiran filsuf terdahulu. Sebelum membaca karya besar mereka, sejarah filsafat ada berbagai macam. Pertama, tambahnya klasik. Filsafat yang dikasih oleh bukan membahas kosmologi atau alam semesta, melainkan mengkaji manusia. Dan antroposentris, manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak potensi seperti pikiran, pergaulan, dan sebagainya, sehingga manusia layak menjadi bagian dari filsafat dalam hidupnya. Aliran mengalih periode yang dikasih adalah sofisme. Kata sofas berarti arif atau pandai, yaitu gelar bagi mereka yang memiliki kearifan dalam menjalani kehidupan. Periode klasik perkembangan filsafat menunjukkan kepastian, yaitu dikenalnya sebagai besar minat orang terhadap filsafat. Zaman klasik bermula dengan Socrates, tapi Socrates belum sampai ke suatu sistem filosofi. Yang memberikan nama klasik itulah filsafat itu. Sistem ajaran filosofi klasik dibangun oleh Plato dan Aristoteles berdasarkan ajaran Socrates tentang pengetahuan dan etika beserta filosofi alam berkembang sebelum Socrates. 2. Zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai alat bantu. Karenanya, zaman ini juga dengan zaman batu. Hal ini dibuatkan oleh penemuan-penemuan yang diperkirakan sebagai peninggalan zaman sebelum Masehi, antara lain alat-alat dari batu, tulang belulang hewan, sisa beberapa tanaman, tempat penguburan, dan tulang belulang manusia purba pada abad 16 hingga 5 sebelum Masehi. Manusia telah menimbulkan alat yang terbuat dari besi, tembaga, dan perak yang digunakan sebagai berbagai macam peralatan. Zaman ini disebut sebagai masa persiapan lahirnya filsafat. Filsafat pra-Yunani kuno adalah filsafat yang dilakukan karena kemenangan akal atas dongeng atau mite-mite yang diterima dari agama yang memberitahukan tentang asal muasal segala sesuatu, baik dunia maupun manusia. Para pemikir atau ahli filsafat ini disebut orang bijak dan bisa cari jawabannya sebagai akhirnya alam semesta beserta isinya tersebut. Pemikiran filsafat ini yang memberikan asal muasal segala sesuatu, baik dunia maupun manusia, yang menyebabkan akal manusia tidak puas dengan keterangan dongeng atau mite tersebut, dengan dimulai oleh akal manusia untuk mencari-cari dengan akalnya dari mana asal alam semesta yang menakjubkan itu. 3. Zaman Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno muncul pada abad 6 sebelum Masehi, berlangsung hingga pada zaman klasik atau periode Helenistik. Berbagai disiplin ilmu termasuk filsafat, politik, etika, metafisika, ontologi, logika, biologi, retorika, dan estetika menjadi pembahasan di masa Yunani kuno. Banyak ahli filsafat meyakini bahwa budaya barat berasal dari filosofi kuno. Alfred Whitehead mencatat bahwa secara garis besar bentuk filsafat barat berasal dari Plato. Pengaruh ini berlangsung dari Yunani kuno hingga abad pencerahan. Zaman pra-Socrates. Filsafat pra-Socrates adalah filsafat yang dilahirkan karena kemenangan akal atas dongeng dan terima dari agama yang memberitahukan tentang asal muasal segala sesuatu, baik dunia maupun manusia. Para pemikir atau ahli filsafat yang disebut orang bijak yang masih sebagai akibat terjadinya alam semesta beserta isinya tersebut. Filsafat pra-Socrates dapat dikatakan bahwa mereka adalah filsafat alam, artinya para ahli pikir yang menyediakan alam yang luas dan penuh keselarasan. Yang menjadi sasaran pada para ahli filsafat tersebut atau objek pemikirannya adalah alam semesta. Tujuan filosofi mereka adalah memikirkan soal alam
besar dari mana adanya alam itu yang menjadi sentral persoalan bagi mereka. Pemikiran yang demikian itu merupakan pemikiran yang sangat maju, rasional dan radikal. Sebab pada waktu itu kebanyakan orang menerima begitu saja kaitan alam seperti apa yang dapat ditangkap dengan indahnya, tanpa mempersoalkannya lebih jauh. Sedang di lain pihak orang cukup puas menerima keterangan tentang kejadian alam dari cerita nenek moyang. 5. Zaman abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan sering disebut filsafat skolastik karena sekolah-sekolah yang ada sudah menyediakan hasil dari pemikiran filsafat. Pada abad ini, perkembangan filsafat sangat dipengaruhi oleh agama, sehingga fokus kajiannya lebih membahas dan membicarakan teosentris Tuhan. Secara histori, peradaban yang dibangun oleh Yunani mengalami masa kejayaan yang sudah sangat berkembang pesat dan besar, sehingga mempengaruhi pemikiran di Eropa. Karena pada saat di Eropa muncul peradaban Kristen, namun pada periode selanjutnya dominasi gereja semakin berlanjut sampai pada titik membelenggu kehidupan pemikiran manusia. Pada pemikiran masa ini ada beberapa hal yang penting dan sebagai mainstream, yaitu rasio insani hanya dapat abadi jika mendapatkan penerangan dari rasio ilahi. Tuhan adalah guru yang tinggal dalam batin kita dan menerangi roh manusia. Abad pertengahan yang memasuki masa filsafat masih dipelajari dalam hubungannya dengan teologi. Namun, wacana filsafat masih hidup dan dipelajari walaupun tidak secara terbuka dan mandiri. 6. Zaman modern. Istilah modern itu sendiri tidak jelas apa maksudnya. Lazimnya istilah modern menampilkan kesombongan dan arogan, bahkan menampik buah pikiran yang telah lahir sebelumnya. Disebut juga sebagai suatu pembelakan yang sedikit dilebih-lebihkan, sehingga pemikiran filsafat modern lebih cenderung membicarakan hal-hal antroposentris, artinya membicarakan apa yang ada dalam dirinya. Mengenai siapa founding father zaman modern ini, beberapa ahli berpendapat adalah Descartes dengan pikiran rasionalitas, John Locke dengan pemikiran empirisnya, Immanuel Kant dengan kritis ketidaksempurnaan. Baik pada Descartes, Locke mengatakan bahwa pengamatan tanpa konsep adalah buta, sedangkan anggapan tanpa pengamatan adalah hampa. Ia berpendapat bahwa pengetahuan itu dasarnya adalah pengamatan dan pemikiran. Untuk melihat lebih mudah, maka filsafat modern dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu rasionalisme, empirisme dan kritisme, dialektika, idealisme dan dialektika. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.